Namaku Ethan Vance. Hari itu, aku hanya mencoba mengambil jalan pintas untuk membeli burrito sarapan triple decker supreme yang lengkap. Saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita dengan gaun merah panjang, begitu cantiknya hingga tak terasa nyata, dikepung oleh seorang pria dengan rambut disisir rapi dan wajah yang ingin sekali kau tinju. Isabel, kau hampir 30 tahun, ejek pria itu. Jangan bersikap sombong. Selain aku, siapa lagi yang mau wanita tua sepertimu? Mata wanita itu menjadi dingin. Kemudian, tatapannya menyapu dan tertuju padaku, mengintip dari sudut seperti orang bodoh. Mencoba menyaksikan drama itu, dia meluncur mendekat, lengannya yang ramping merangkul lenganku. Aroma parfum dan perasaan tubuhnya yang lembut di sisiku menghantamku sekaligus. Seluruh sistemku runtuh. Isabel mendekat, napasnya hangat di telingaku. Bisikan menggoda dalam suaranya dengan sedikit keputusasaan. Hei, tampan, bantu aku di sini. Apa yang terjadi? Siapa aku? Di mana aku? Wanita tua. Itu penghinaan yang sangat buruk terhadap mahakarya wanita yang berdiri di sebelahku. Kulitnya sehalus porselin dan gaun merahnya membalut lekuk tubuhnya yang bisa membuat patung menangis. Terutama tangannya di lenganku, lembut, hangat seperti marmer yang dipoles dan telah dijemur di bawah sinar matahari. Kurasa separuh tubuhku langsung mati rasa. Si brengsek berambut licin, Trevor, melihat ini dan wajahnya berubah menjadi hijau pucat. Isabel, apa-apaan ini? Siapa dia? Isabel mengangkat dagunya, menarikku sedikit lebih ke depannya. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacarku, Ethan. Mendengar namaku sendiri keluar dari mulutnya membuatku tersentak. Tunggu, kau bahkan tahu namaku? Apakah pesona kasarku dan sikapku yang cuek sudah membuatku terkenal? Oh benar, lencana identitas perusahaanku tergantung di leherku. Mata Trevor menatapku dengan jijik. Isabel, kapan standarmu menjadi serendah ini? Hanya seorang karyawan kantor biasa. Apakah seluruh pakaiannya bahkan berharga $100? Kau lebih memilih mengambil sampah ini daripada menerimaku. Gadis di sebelahnya, Tiffany, tipe influencer dengan wajah yang sama seperti gadis-gadis lain di TikTok, tertawa kecil. Izzy, itu tidak baik darimu, katanya dengan nada mengejek. Trevor sangat baik padamu. Bagaimana bisa kau mencari pecundang miskin hanya untuk membuatnya marah? Lihat kaosnya. Apakah itu pil? Aku melirik kaos kesayanganku. Teman setia selama 3 tahun. Jadi kenapa kalau berbulu? Itu namanya karakter vintage Ewi Valistan. Sebelum aku sempat memikirkan balasan, Isabel angkat bicara. Tangannya meremas lenganku dengan lembut. Tiffany, pacarku bukan orang yang boleh kau komentari. Tatapannya kembali ke Trevor. Dan kau Trevor, siapa yang kusukai adalah urusanku. Aku menyukainya karena dia tulus dan baik. Tidak seperti beberapa orang yang lemah karena uang lama dan keputusasaan. Kaosnya lebih berintegritas daripada seluruh kepribadianmu. Wow, wanita ini seperti penyembur api. Dalam hati, aku memberinya tepuk tangan meriah. Wajah Trevor berubah dari hijau menjadi ungu tua. Fine, baik-baik saja. Isabel, kau akan menyesali ini. Dia menatapku tajam, matanya menjanjikan kekerasan. Aku akan mengingatmu, awan. Aku memberinya senyum lebar. Sama-sama. Tuan Kingston, jika Anda ingin tanda tangan, Anda harus mengantri. Tapi karena Anda telah banyak membantu kami hari ini, saya bisa memberi Anda diskon 20%. Di saat-saat seperti ini, menunjukkan rasa takut berarti kalah. Anda harus sepenuhnya menguasai situasi. Trevor tampak seperti akan tersedak. Tiffany mulai mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Trevor meraih lengannya dan menyeretnya pergi. Kami pergi, melihatnya pergi dengan marah. Aku menghela napas panjang. Itu menegangkan, lebih menegangkan daripada Ron di Call of Duty manapun. Aroma parfumnya masih tercium. Isabel melepaskan lenganku. Terima kasih untuk hari ini. Suaranya sedikit lelah, sama saja, senang membantu. Aku mencoba terdengar seperti kesatria modern. Aku hanya tidak tahan dengan pria seperti itu. Dia tertawa kecil. Kau menarik. Namaku Isabel Thorne. Senang bertemu denganmu. Aku pria berkartu identitas, kataku, sambil menunjuk dadaku. Itu membuatnya tertawa lagi. Kali ini tawa yang lebih riang. Kau Ethan Vance kan? Ya, suasana tiba-tiba menjadi sedikit hening. Aku menggaruk bagian belakang kepalaku, mencoba menghilangkan rasa canggung. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, mungkin aku harus pergi membeli burrito itu. Warung itu akan segera tutup. Isabel memperhatikanku, tatapan penuh pertimbangan di matanya. Ethan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku membeku. Kesepakatan? Apakah ini salah satu situasi lamaran tidak senonoh? Nyonya, saya bukan tipe pria seperti itu. Tetapi jika Anda bersisan, saya tidak sepenuhnya keberatan untuk mendengarkan Anda. Kesepakatan seperti apa? Tanyaku. Mencoba terdengar cool. Berpura-pura menjadi pacarku. Selama 1 bulan, bantu aku menghilangkan Trevor Kingston untuk selamanya. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari tas tangannya. Ada $20.000 di kartu ini. Itu bonus penandatangananmu. Setelah selesai, aku akan memberimu $30.000 lagi. Aku menatap mobil hitam ramping itu. Pikiranku berkecamuk. $50.000. Berapa tahun kerja keras sebagai desainer grafis yang melelahkan jiwa yang harus aku lakukan dengan uang sebanyak itu. Ini bukan sekedar tawaran tidak senonoh. Ini adalah tiket sekali jalan menuju kehidupan yang mudah. Tetapi sebagai orang yang berprinsip, aku tidak bisa membiarkan diriku dirusak oleh uang. Perlahan, dengan tegas, aku mengulurkan tangan dan mendorong kartu itu kembali ke arahnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah Isabel. Tidak cukup. No, kataku, sambil mengembatkan tangan. Ini bukan tentang uang. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menatap matanya lurus-lurus. Ekspresiku penuh ketulusan. Isabel, aku tidak membantumu demi uang. Aku hanya benar-benar ingin membantumu. Pria seperti Trevor itu seperti nyamuk, berdengung dan menyebalkan. Dan aku ahli dalam menghilangkan nyamuk. Isabel hanya menatapku selama beberapa detik. Matanya yang ekspresif menunjukkan campuran emosi, kejutan, pengamatan, dan mungkin sedikit persetujuan. Kau yakin? Tentu. Seorang pria harus punya kode etik. Isabel berkedip, lalu tertawa terbahak-bahak
terbahak hingga seluruh tubuhnya bergetar. Kau memang unik. Dia menyimpan kartunya dan mengulurkan tangannya kepadaku. Baiklah kalau begitu, Tuan Vance. Senang berbisnis denganmu. Aku menjabat tangannya yang lembut. Kulitnya sehalus silka. Senang juga berjabat tangan denganmu, Isabel. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari bos baruku dan pacar palsuku. Suara Isabel terdengar di telepon, sedikit serak dan memikat. Ethan, apakah kau sudah bangun? Aku melirik keluar Wanjela. Matahari sudah tinggi di langit. Bangun. Sudah bangun berjam-jam. Baru saja berolahraga pagi di pantai. Membangun hari esok yang lebih baik. 1 push up dalam 1 waktu. Aku mengatakan semua itu sambil berusaha melepaskan diri dari spray tempat tidurku. Tawa kecil terdengar dari seberang sana. Benarkah? Kalau begitu kau pasti orang pertama yang berolahraga dengan pijama. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia memasang kamera di apartemenku? Bagaimana kau bisa melihat keluar Wanjela di seberang jalan? Bingung. Aku tersandung dan membuka tirai. Di seberang jalan adalah bangunan pencakar langit mewah. Dan di salah satu balkonnya, Isabel sedang memegang teropong dan melambaikan tangan kepadaku. Dia berkenaan jubah silka. Rambut panjangnya terurai di bahunya. Tentu saja aku terdiam. Orang kaya, mereka tidak menyewa apartemen. Mereka hanya membeli seluruh bangunan untuk pemandangan yang lebih baik. Isabel, selamat pagi. Aku melambaikan tangan dengan canggung. Ini sudah bukan pagi lagi. Pagi lagi, dasar tukang tidur. Kau punya 30 menit, mandi dan berpakaian. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Setengah jam kemudian, aku berdiri di samping mobil Isabel. Sebuah Maserati merah menyala. Aku menatap mobil itu, lalu menatap kaos dan celanaku. Suasananya tidak cocok. Kita mau kemana? Aku mengencangkan sabuk pengaman dan bertanya dengan penasaran. Untuk membelikanmu pakaian baru, kata Isabel sambil melaju ke tengah lalu lintas. Kalau kau mau jadi pacarku, kau tidak boleh terlihat seperti baru bangun tidur. Aku tidak mau memberi pria seperti Trevor amunisi lagi. Aku mengusap hidungku. Kurasa aku terlihat baik-baik saja. Aku nyaman. Kenyamananmu urusanmu. Reputasiku urusanku. Dia melirikku. Jadilah anak baik dan dengarkan. Oke, bos sudah bicara. Apa yang harus dikatakan oleh karyawan rendahan sepertiku? Mobil itu memasuki garasi bawah tanah sebuah mall yang sangat mewah. Isabel membawaku ke toko pakaian pria yang sepertinya memungut biaya hanya untuk menghirup udaranya. Seorang pramuniaga melihat Isabel dan segera menghampirinya. Nona Thorne, selamat datang. Dan ini, tatapan asisten toko itu tertuju padaku. Senyum profesional terpampang di wajahnya. Pacarku, kata Isabel dengan santai. Dia menoleh padaku. Suaranya melembut. Sayang, lihat apa saja yang kamu suka. Pilih apapun yang kamu mau. Kata sayang itu membuatku merinding. Sial, dia cepat sekali masuk ke dalam perannya. Aku melihat label harga dan melihat terlalu banyak angka nol. Hatiku mulai berdarah. Ini bukan belanja. Ini adalah serangan finansial. Menurutku semuanya cukup bagus, gumamku. Asisten toko itu, Isabel berkata sambil menunjuk dengan jari yang lembut. Setelan itu, yang itu di sana dan yang itu. Bungkus semuanya dan kirim ke apartemenku di seberang apartemen ini. Senyum asisten toko itu bisa membelah wajahnya menjadi dua. Tentu saja, Nyonya Thorne. Aku hanya berdiri di sana. Rahangku ternganga. Apakah seperti inilah rasanya menjadi kaya? Kau hanya membeli pakaian tanpa mencobanya terlebih dahulu. Ayolah, tujuan selanjutnya, kata Isabel, merangkul lenganku lagi. Aku merasa seperti seorang pria rendahan yang diarak-arak oleh seorang wanita kaya, dan itu memang tidak jauh dari kenyataan. Kurasa kami menghabiskan sepanjang pagi untuk berbelanja, mulai dari pakaian dan sepatu hingga jam tangan dan aksesoris. Isabel pada dasarnya mendandaniku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat kami duduk di restoran mewah, aku hampir tidak mengenali pria yang menatapku dari pantulan di jendela. Blazer yang pas membuat bahuku terlihat lebih lebar. Jam tangan yang sederhana namun jelas mahal di pergelangan tanganku berkilauan di bawah cahaya. Pakaian memang mencerminkan kepribadian seseorang. Pepatah lama itu bukan leconan. Jadi Isabel menyesap kopinya. Senyum main-main terukir di bibirnya. Bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan identitas barumu? Siap bertugas, bos, kataku. Duduk tegak, merasa baik, siap bertempur kapan saja. Dia tertawa. Kamu konyol. Ngomong-ngomong, agar hubungan kita lebih meyakinkan, kita harus bertukar beberapa informasi dasar. Dengan begitu, kita tidak akan terkejut jika seseorang bertanya. Poin bagus. Aku mengangguk. Aku duluan. Ethan Vance, 23, dibesarkan di panti asuhan, menyelesaikan kuliah dengan beasiswa dan pekerjaan paruh waktu. Saat ini bekerja sebagai desainer junior di sebuah perusahaan kecil. Hobinya adalah video game dan anime. Bakat khususnya adalah memasak. Aku mengatakan semuanya tanpa ragu. Itu adalah kebenaran. Tidak ada yang disembunyikan. Isabel mendengarkan dengan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau penghakiman di matanya. Giliranku. Isabel Thorne, 29. Orang tuanya bercerai ketika aku masih kecil. Keduanya menikah lagi. Mulai bekerja pada usia 16 tahun untuk menghidupi diri sendiri. Memulai perusahaan sendiri setelah kuliah. Hobinya adalah bekerja. Bakat khususnya adalah menghasilkan uang. Dia mengakhiri dengan kedipan mata yang main-main. Aku terkejut. Aku mengira dia lahir dengan sendok perak di mulutnya. Aku tidak pernah menyangka dia adalah wanita mandiri yang telah berjuang untuk mendapatkan semua yang dimilikinya. Kalimat tentang hobinya bekerja dan bakatnya menghasilkan uang. Kedengarannya begitu santai, tetapi aku hanya bisa membayangkan tahun-tahun perjuangan dan pengorbanan yang tersembunyi di baliknya. Rasa hormat yang baru tumbuh di dadaku untuknya. Ada apa? Tanyanya, menyadari aku sedang menatapnya. Jangan menatapku seperti itu. Apakah kau terpesona dengan kisah hidupku yang mengesankan? Aku tersadar dan tersenyum. Ya, memang sangat mengesankan. Aku merasa seperti pemain level 1 yang baru saja mendapatkan perlengkapan legendaris. Perlengkapan legendaris apa? Kau, ucapku tiba-tiba. Aku menyesalinya begitu kata itu keluar dari mulutku. Apakah itu terdengar seperti pengakuan? Suasana langsung berubah. Sedikit rona merah muncul di pipi Isabel. Dia mengangkat cangkir kopinya, menyesapnya untuk menyembunyikan ekspresinya. Pembuhal. Tepat saat itu sebuah suara memecah keheningan. Wah, kalau bukan Isabel Thorne. Aku menoleh dan melihat Trevor Kingston dan kekasihnya Tiffany. Beberapa orang memang seperti ruam yang buruk. Tatapan Trevor menyapu diriku, penuh dengan penghinaan. Apa ini? Kau memakaikan monyet pada jas dan mengira itu manusia?
manusia. Isabel, seleramu semakin buruk setiap hari. Apa kau benar-benar memilih pacar dari selokan lalu menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya? Tiffany menutup mulutnya, terkikih-hiki. Izzy, kenapa kau melakukan itu? Kau punya pacar mainan dan kau juga harus membayar untuk mendandaninya. Itu sangat memalukan bagimu. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Isabel meletakkan cangkir kopinya. Trevor, jaga ucapanmu. Bagiku membelikan pakaian untuk pacarku itu hal yang wajar, tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak bisa memberikan hadiah mereka. Kata-katanya menusuknya tepat di titik lemahnya. Itu adalah leconan terkenal di lingkaran sosial mereka, bahwa dia telah mencoba merayunya dengan hadiah-hadiah mewah. Semuanya dikembalikan tanpa tersentuh. Wajah Trevor berubah warna seperti daging tua yang lemah. Isabel, jangan berlebihan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Dia hanyalah seorang pria yang kau pekerjakan untuk sebuah pertunjukan. Selain wajahnya, apalagi yang dia punya? Apakah pria seperti dia pantas untukmu? Dia menoleh kepadaku, ekspresinya arogan. Dengar nak, aku tidak peduli berapa banyak dia membayarmu. Pergi darinya sekarang juga atau aku akan memastikan kau tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku akan tetap di sini. Aku tertawa. Tuan Kingston, kau banyak bicara. Kau pikir kau pemilik seluruh kota? Aku santai merangkul sandaran kursi Isabel. Aku dan pacarku bersama karena kami saling mencintai. Sebuah konsep yang tidak akan pernah dipahami oleh orang sepertimu yang hanya berpikir dalam hal transaksi. Dan akhirnya, aku menunduk dan dengan lembut mencium pipi Isabel. Tubuhnya menegang sesaat, tetapi kemudian dia rileks. Dia bahkan sedikit menoleh, ikut bermain dengan sempurna. Aku menegakkan diri. Aku menatap wajah Trevor dan Tiffany yang terkejut. Lihat, kami baik-baik saja, jadi kalian bisa berhenti mengkhawatirkan kami. Trevor gemetar karena marah. Kau berani menciumnya? Kenapa tidak? Aku balas bentak. Dia pacarku. Kami bisa melakukan lebih dari sekedar mencium, dan itu tetap bukan urusanmu, bukan? Begitu aku mengatakan itu, wajah Isabel memerah padam. Dia mencubit pinggangku dengan keras. Aduh, wanita, apa kau mencoba membunuh pacarmu? Suami palsu yang berkasih sayang? Trevor tampaknya seperti baru saja menelan serangga. Luar biasa, Vina. Ethan Vance ya, kau punya nyali. Trevor menunjuk aku, melontarkan terancaman terakhir. Kita belum selesai. Selesai di sini. Dengan itu, dia pergi dengan marah. Restoran kembali sunyi. Aku menghela napas lega dan duduk kembali. Penampilan yang bagus, suara Isabel terdengar. Keren, seperti biasa. Sedikit improvisasi. Apa aku dapat bonus? Aku memintanya untuk tersenyum. Tidak ada bonus. Bagaimana kalau tamparan saja? Dia menatapku tajam, tetapi tidak ada kemarahan nyata di matanya. Warna merah di pipinya belum sepenuhnya hilang. Siapa yang menyuruhmu menciumku? Kebutuhan taktis. Aku mengarang dengan wajah datar. Dan lihat, itu berhasil dengan sempurna. Kita benar-benar mengalahkannya. Isabel hanya mendengus dan tidak mendesak masalah itu. Dia mengambil garpunya dan mulai menusuk steak di piringnya. Tapi komentar terakhirmu tadi agak berlebihan. Yang mana? Bagian melakukan lebih banyak. Suaranya semakin pelan. Melihatnya begitu gugup, sesuatu yang tidak seperti biasanya, sungguh menggemaskan. Wanita yang biasanya mampu menguasai ruangan dengan aura seluas 3 meter ini ternyata pemalu. Oh, semoga itu hanya untuk membuatnya lebih meyakinkan. Lagi pula, kita adalah pasangan yang sedang dimabuk cinta. Isabel mendongak, senyum tipis terukir di bibirnya. Benarkah? Kalau begitu, sebagai pasangan yang sedang jatuh cinta, bukankah seharusnya kita bersikap seperti itu? Misalnya, aku punya firasat buruk tentang ini. Misalnya, kau bisa datang ke tempatku malam ini dan membantuku memperbaiki komputerku. Dia berkata, komputerku terus-menerus mengalami blue screen of death. Jadi, tugasku sebagai pacar termasuk menangkis orang-orang menyebalkan dan menjadi teknisi IT paruh waktu. Rasanya aku tidak membaca detail kontrak ini. Malam itu dengan semangat mulia membantu bosku, aku masuk ke rumah Isabel. Apartemennya dan apartemen sewaanku yang sempit seperti kotak sepatu berada di dunia yang berbeda. Dekorasinya mewah namun sederhana, minimalis tapi berkelas. Udara dipenuhi aroma samar yang menyenangkan. Aroma yang sama yang masih melekat padanya. Silakan duduk. Isabel memberiku sepasang sandal. Mau minum apa? Anggur? Jus? Jus saja. Terima kasih. Aku tidak ingin mengambil risiko minum saat bekerja. Bagaimana jika aku minum terlalu banyak dan sisi konyolku yang sebenarnya muncul? Komputer Isabel ada di ruang kerjanya. Aku melihatnya dan ternyata hanya gangguan sistem kecil dan RAM yang longgar. Bagi seorang desainer yang belajar sendiri dasar-dasar IT di perguruan tinggi, ini sangat mudah. Beberapa klik dan sedikit dorongan dan semuanya beres. Sudah beres. Aku bertepuk tangan. Bersama-sama. Jika itu terjadi lagi, coba saja restart. Restart menyelesaikan 50% dari semua masalah komputer. Jika itu tidak berhasil, restart lagi. Itu akan menyelesaikan 100% masalahnya. Isabel masuk dengan jus, bersandar di kusen pintu dan memperhatikan saya dengan senyum geli. Aku tidak tahu kau tahu cara melakukan ini. Aku hanya mencoba-coba, kataku dengan rendah hati. Belajar sendiri di kuliah. Kupikir semakin banyak keterampilan yang kumiliki, semakin mudah mencari pekerjaan. Dia berjalan mendekat dan duduk di sebelahku. Aromanya langsung menyelimutiku. Jadi pekerjaanmu saat ini, apakah berjalan lancar? Baik-baik saja. Aku mengangkat bahu. Menggambar, merevisi. Klien selalu benar, bahkan ketika mereka salah. Pernah berpikir untuk berganti pekerjaan? Tanyanya tiba-tiba. Seperti bekerja di perusahaanku. Aku terdiam. Perusahaanmu bergerak di bidang apa? Menjadi maskot kantor. Aku bisa memberimu posisi dan strategi. Kau cepat tanggap dan punya ide bagus. Kau akan sempurna untuk. Dia menatapku serius. Dia tidak bercanda. Aku tersentuh. Dia benar-benar berusaha membantuku. Tapi terima kasih Isabel, tapi kurasa aku baik-baik saja untuk saat ini. Perusahaanku mungkin kecil, tapi orang-orangnya hebat. Lingkungan yang sangat suportif, kataku setengah bercanda. Sebenarnya aku tidak ingin mempersulit kesepakatan kami. Pasangan kontrak dan dia bosku. Itu resep untuk bencana. Isabel sepertinya mengerti. Dia tidak memaksa. Baiklah, tapi tawarannya tetap berlaku. Jika kamu berubah pikiran, hubungi aku dulu. Oke, aku mengangguk. Suasananya bagus. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Hei Isabel, aku sedang jatuh cinta. Kamu sangat luar biasa. Kenapa kamu
kamu masih single. Bahkan badut seperti Trevor pun berani mengejarmu. Secara logis seharusnya kamu punya banyak pelamar dari sini sampai Eropa. Isabel tersenyum merendah. Mungkin itu masalahnya. Aku tampak terlalu luar biasa. Dia mengambil segelas anggur merah dari mejanya, mengaduknya perlahan. Kebanyakan para pria melihatku sebagai sosok yang tangguh, seseorang yang tidak membutuhkan pria. Mereka hanya melihat sisi kuatku, bukan sisi yang lelah dan hanya menginginkan teman. Dan dia berhenti sejenak, matanya tampak sedikit sedih. Di usiaku sulit untuk menemukan kasih sayang yang murni dan sederhana seperti itu lagi. Semua orang memikirkan latar belakang keluarga, koneksi, keuntungan. Itu melelahkan. Melihatnya hatiku sedikit sakit. Jadi di balik penampilan luarnya yang tangguh, terdapat hati lembut dan lelah. Itu tidak benar. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Dia menatapku bingung. Apa yang tidak benar? Kau bilang umurmu. Kataku menatap matanya lurus-lurus. Bagiku kau berada di puncak kejayaanmu. Kau punya karier sendiri. Kau mandiri. Kau memiliki keanggunan yang hanya datang dengan pengalaman. Kau jauh lebih memikat daripada gadis manapun di awal usia 20-an. Para pria yang tidak bisa melihat, mereka terlalu dangkal untuk pantas mendapatkanmu. Setelah mengatakannya, aku menyadari mungkin aku telah berkata terlalu banyak. Ruangan menjadi hening. Satu-satunya suara adalah napas kami. Mata Isabel bersinar. Dia hanya menatapku untuk sangat lama. Isabel, akhirnya dia berbicara. Suaranya sedikit serak. Ulangi lagi. Kukatakan bahwa kau lebih memikat daripada gadis yang lebih muda. Nada suaranya hampir menggoda. Pasti aku salah dengar. Memang, Isabel, kau memikat. Titik. Itu fakta. Aku tidak perlu mengulangi. Tiba-tiba dia tersenyum. Senyum cerah dan tulus seperti gadis kecil yang baru saja mendapat permen. Percayalah, dia berdiri dan meregangkan tubuh. Siluet tempurnanya terlihat jelas. Aku segera mengalihkan wajah, sambil bermumun. Jangan lihat dalam pikiranku. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku baik-baik saja. Jaraknya dekat. Aku langsung berdiri dari tempat dudukku seperti tersengat listrik. Jika aku tinggal lebih lama, aku tidak yakin bisa mengendalikan diri. Di pintu, aku memakai sepatuku. Baiklah, aku pergi, Isabel. Selamat malam. Tunggu, panggil Isabel. Aku berbalik. Dia berjalan tepat ke arahku, berjinjit. Vom, kismis, landing lembut di dahiku. Otakku kembali kacau. Selamat malam, bisiknya di telingaku. Pacarku kecil. Lalu dia menutup pintu. Aku berdiri di lorong seperti patung. Setelah beberapa saat, aku mengangkat tangan ke dahiku. Aku masih bisa merasakan kehangatannya, aromanya. Jantungku berdebar kencang. Aku celaka. Ethan Wans, kau terlalu dalam peran ini. Ini hanya kontrak. Sadarlah. Aku berteriak dalam hati sambil senyum gunil yang konyol terukir di wajahku. Pada hari-hari berikutnya sebuah rutinitas terbentuk. Isabel akan mengantarku ke tempat kerja. Dia akan mengajakku makan di berbagai restoran yang hanya pernah kulihat di Food Network. Kita akan pergi ke bioskop di bioskop VIP dengan kursi yang bisa direbahkan. Dia akan memegang lenganku santai. Aku akan membawa tasnya tanpa berpikir dua kali. Terkadang ketika kita keluar, dia akan sengaja menggodaku. Seperti tiba-tiba menunduk untuk memperbaiki dasiku, jari-jarinya menyentuh leherku, membuat orang-orang di sekitar menatapku. Suatu hari aku sedang duduk di mejaku, asyik dengan berkas desain. Rekan kerjaku, seorang pria besar bernama Frank, menggeser kursinya. Ethan kawan, apa kabarmu akhir-akhir ini? Katanya, sambil menggerakkan alisnya. Dijemput setiap hari dengan mobil mewah dan mengenakan pakaian desainer. Ceritakan, apa kau akhirnya punya sugar mama? Aku menatapnya tajam. Pergi sana, kaulah yang punya sugar mama. Aku sedang menjalin hubungan. Neanderthal, hubungan? Frank tampak skeptis. Kau jomblo sejak lahir. Malaikat mana yang jatuh dari surga dan kehilangan akal sehatnya? Aku hendak membalas ketika resepsionis datang terburu-buru. Ethan, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Aku bingung, siapa yang datang ke kantorku? Aku berjalan ke pintu masuk dan melihat seseorang yang tidak pernah kusangka. Tiffany, dia mengenakan gaun putih sederhana hari ini. Mencoba terlihat polos, tetapi ekspresi arogan di wajahnya merusak kesan itu. Apa yang kau inginkan? Tanyaku datar. Ethan, kita perlu bicara. Dia langsung ke intinya. Aku tidak tertarik, kataku. Berbalik untuk pergi. Ini tentang Isabel. Kata-katanya membuatku terhenti. Kami akhirnya berada di kedai kopi di lantai bawah. Baiklah, ada apa? Aku tidak punya banyak kesabaran untuk ini. Tiffany mengaduk latenya, berbicara perlahan. Ethan, kau pria yang cerdas. Kau seharusnya tahu bahwa kau dan Isabel berasal dari dunia yang berbeda. Dia hanya menggunakanmu sebagai tameng untuk membuat Trevor marah. Begitu dia bosan, dia akan menyingkirkanmu. Aku bersandar di kursiku, tidak berkata apa-apa, membiarkannya melanjutkan sandiwara kecilnya. Aku datang ke sini hari ini untuk menawarkanmu jalan yang lebih baik. Dia mengeluarkan cek dari dompetnya dan mendorongnya ke seberang meja. $100.000. Yang harus kau lakukan hanyalah meninggalkan Isabel dan memberitahu semua orang bahwa dia membayarmu untuk menjadi pacar palsumu. Dan uang ini sepenuhnya milikmu. Aku melirik cek itu. $100.000. Jauh lebih banyak dari yang ditawarkan Isabel. Trevor benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Jadi Tiffany melihatku ragu-ragu dan mengira aku tergoda. $100.000. Itu cukup untuk membeli rumah bagus di kampung halaman. Hidup nyaman selama sisa hidupmu. Mengapa membuang waktumu untuk Isabel? Apapun yang bisa dia berikan padamu, Trevor bisa memberimu lebih banyak. Aku tersenyum. Nona Tiffany, benar kan? Apa kau terlalu banyak menonton sinetron? Klise menhamburkan uang untuk menyelesaikan masalah ini agak ketinggalan zaman menurutmu. Wajah Tiffany menegang. Apa yang ingin kau katakan? Sederhana saja. Aku
mengembalikan cek itu padanya. Pertama, aku dan Isabel saling mencintai saat tidak beraksi. Kedua, kau bisa menawariku 1 juta, 10 juta, dan aku tetap tidak akan meninggalkannya. Dan ketiga, kembali dan suruh Trevor berhenti dengan permainan menyedihkan ini. Jika dia punya nyali, dia harus bersaing secara adil. Bukan berarti itu penting, dia tetap akan kalah. Karena Isabel, milikku. Tiffany terkejut dengan kepercayaan diriku. Wajahnya berubah pucat dan merah. Ethan, jangan bodoh. Kau akan menyesalinya. Menyesalinya? Aku mendengus. Satu-satunya hal yang akan kusesali adalah menerima uangmu hari ini. Karena aku akan sama seperti kau dan dia. Orang lain yang kesetiaannya bisa dibeli. Dan aku tidak akan pernah pantas untuknya. Dengan itu aku berdiri dan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Aku meninggalkan Tiffany duduk di sana. Ekspresinya lebih jelek daripada tumpukan sampah. Kembali ke kantor, aku merasa kesal. Trevor dan Tiffany seperti dua nyamuk yang tak bisa disingkirkan. Mereka memang tidak bisa menyakitiku, tapi mereka sangat menjengkelkan. Aku mengeluarkan ponselku, berpikir untuk mengirim pesan kepada Isabel untuk menceritakan apa yang terjadi. Tetapi kemudian aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Aku bisa mengatasinya. Tapi sebelum hari berakhir, ponselku berdering. Itu Isabel. Suaranya dingin. Turunlah. Aku di luar kantormu. Perutku terasa mual. Apakah Tiffany pergi menemuinya? Jantungku berdebar kencang. Aku turun. Benar saja. Maserati merahnya terparkir di pinggir jalan. Dia duduk di kursi pengemudi, mengenakan kacamata hitam. Ekspresinya sulit dibaca. Aku membuka pintu dan masuk. Ada apa? Aku bertanya dengan hati-hati. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menyerahkan ponselnya kepadaku. Di layar ada foto. Itu foto aku dan Tiffany di kedai kopi. Sudut pengambilannya agak aneh. Terlihat seperti aku menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dan di atas meja di antara kami ada tagihan. Di bawah foto itu ada pesan teks. Isabel, sepertinya pacarmu yang kecil itu ternyata tidak setia. Hanya butuh $100.000 untuk membuatnya berbalik melawanmu. Aku penasaran, jika aku menawarkan $200.000, apakah dia akan berlutut dan memohon padaku? Pengirimnya adalah Trevor. Aku langsung mengerti. Bajangan itu bukan hanya menyuruh seseorang memata-matai kami. Dia memutarbalikkan seluruh cerita. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku menjelaskan dengan cepat. Tiffany datang kepadaku. Dia coba membayarku untuk meninggalkanmu. Aku menolak. Mereka pasti sengaja mengambil foto ini. Isabel mendengarkan tetapi tetap tidak berbicara. Dia hanya menatapku. Aku tidak bisa membaca matanya di balik kacamata hitamnya. Hatiku hancur. Dia tidak percaya padaku. Kurasa itu masuk akal. Kami hanya berada dalam hubungan kontrak. Mengapa dia harus percaya padaku? Di matanya, aku mungkin hanya seorang anak miskin yang bisa dibeli. Akhirnya Isabel melepas kacamata hitamnya. Matanya tidak menunjukkan keraguan. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang sunyi. Dalam sedikit senyuman, aku tidak bisa menguraikannya dengan jelas. Mengapa aku tidak percaya padamu? Tanyanya. Aku terkejut. Hah? Aku lebih tahu orang seperti apa Trevor daripada kau. Aku tidak heran jika dia melakukan hal seperti ini. Sedangkan kau, dia mengeluarkan tangan dan mencubit pipiku dengan lembut. Aku percaya pada penilaianku sendiri. Pria yang kupilih tidak akan selemah itu. Saat itulah, rasanya seperti sesuatu menghantam hatiku. Perasaan hangat dan lembut. Dia percaya padaku selama ini. Jadi kenapa kau terdengar segitu serius? Kupikir kau marah. Oh, aku memang marah, katanya sambil mendengus. Aku marah karena kau tidak memberitahuku sesuatu sebesar ini terjadi. Kau anggap aku apa? Atau kau hanya tidak menganggapku sebagai seseorang di pihakku? Akhirnya aku mengerti. Dia tidak marah karena aku mungkin telah dibiak. Dia marah karena aku telah mengabaikannya. Kehangatan menyebar di dadaku. Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin kau khawatir tentang sesuatu yang sebodoh itu. Bodoh? Dia mengangkat alisnya. Mereka mengganggu pacarku. Seberapa bodohnya? Dia memakai kembali kacamata hitamnya dan menyalakan mobil. Wait, pacarmu sebentar lagi? Untuk mendapatkan keadilan untukmu. Mesin meraung dan mobil melesat kencang. Aku menatap profilnya saat dia mengemudi. Fokus dan penuh tekad. Cantik dan tangguh. Tiba-tiba, aku berpikir bahwa memiliki pacar seperti ini sangat hebat. Tidak, itu luar biasa. Isabel langsung menuju klub pribadi kelas atas. Trevor dan teman-temannya biasanya nongkrong di sini malam hari, katanya sambil melepaskan sabuk pengamannya. Saat kita masuk, ikuti aku. Baiklah, aku menonggok. Hari ini, aku bukan hanya Ethan. Aku adalah kesatria setia yang akan mengikuti ratunya ke medan perang. Begitu masuk, manajer bergegas menghampiri. Nyonya Thorne, selamat datang. Di kamar mana Trevor Kingston berada? Tanya Isabel, langsung ke intinya. Manajer tampak ragu-ragu. Nyonya Thorne bertanya, melanggar kebijakan kami? Isabel mengambil kartu dari dompetnya dan melemparkannya kepadanya. Apakah itu melanggar kebijakan sekarang? Manajer itu melirik kartu itu. Sikapnya langsung berubah 180 derajat. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, Tuan. Kingston ada di suite surgawi. Kami langsung menuju suite itu. Bahkan sebelum sampai di pintu, kami sudah mendengar tawa Trevor yang menjengkelkan. Dan kukatakan padamu, anak itu, Ethan, benar-benar mudah ditipu. $100.000. Dan matanya hampir keluar dari rongga matanya. Jika Isabel tidak mengawasinya dengan begitu cermat, dia pasti sudah berlutut di sana. Suara Tiffany menyela. Aku tahu kan, dasar pecundang miskin, pura-pura punya prinsip. Gelombang tawa meletus dari ruangan itu. Wajah Isabel sedingin es. Dia menatapku. Aku mengangguk dan menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kami. Mulut mereka ternganga. Senyum di wajah Trevor dan Tiffany membeku. Siapa sih? Trevor mulai mengumpat tetapi berhenti ketika melihat itu Isabel. Isabel, apa yang kau lakukan di sini? Isabel Ige mengabaikannya. Ia melangkah ke tengah ruangan. Suara tumit sepatunya berbunyi di lantai. Kehadirannya yang kuat membuat semua orang secara naluriah mundur. Ia mengamati ruangan. Pandangannya akhirnya tertuju pada Trevor. Trevor, siapa yang baru saja kau sebut pengecut? Wajah Trevor berubah-ubah.
Aku tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak tahu. Aku percaya pada pacarku. Tapi kau, Trevor, menggunakan trik-trik menyedihkan untuk mencoba memecah belah hubungan kita. Tidakkah kau malu? Atau ini semua yang bisa kau lakukan ketika gagal mendapatkan gadis itu? Mengamuk untuk merasa penting. Trevor sangat bingung sehingga ia tidak bisa berbicara. Orang-orang lain di ruangan itu mulai memandangnya berbeda. Mencoba menyabotase hubungan karena kau ditolak. Itu sangat menyedihkan. Dan kau, Tiffany? Tatapan Isabel beralih padanya. Tiffany tersentak, mengambil cek senilai $100.000 untuk mencoba membeli pacarku. Apakah kau benar-benar berpikir cinta yang kumiliki hanya bernilai $100.000? Atau di duniamu, bisakah segalanya uang bisa dibeli dan dijual? Kalau kau sangat mencintai uang, kenapa kau tidak bekerja di bank dan menghitungnya sepanjang hari? Wajah Tiffany memerah. Air mata menggenang di matanya. Kau... Apa? Isabel melangkah lebih dekat. Trevor yang menyuruhmu kan? Tiffany secara naluriah melirik Trevor. Dia dengan panik memberi isyarat agar Tiffany menyangkalnya, tetapi sudah terlambat. Dia terlalu ketakutan oleh aura Isabel. Iya, Trevor menyuruhku. Dia bilang kalau aku melakukannya, dia akan membelikanku tas Birkin. Seluruh ruangan terkejut. Trevor tampak seperti akan terkena stroke. Bodoh. Sungguh bodoh. Isabel mencibir. Bagus sekali. Dia kembali menatap Trevor. Sekarang kita punya pengakuan dan saksi. Jadi Tuan Kingston, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Trevor marah dan merasa terhina. Isabel, jangan berlebihan. Jadi, bagaimana kalau aku yang melakukannya? Aku tidak tahan melihatmu bersama pecundang miskin selain wajahnya. Apa yang dia punya yang tidak kamu punya? Apa yang bisa dia berikan padamu? Bisakah dia membelikanmu tas edisi terbatas yang kamu suka? Bisakah dia mengajakmu ke restoran berbintang 3 Michelin? Bisakah dia memberimu semua yang kumiliki sekarang? Dia semakin emosi, hampir berteriak. Aku melangkah maju, berdiri di depan Isabel. Aku menatap Trevor tepat di matanya. Kau benar. Aku tidak bisa memberinya semua itu. Tapi aku bisa memberinya hal-hal yang tidak pernah bisa kau berikan. Seperti apa? Trevor mencibir. Seperti aku bisa memasakkan makanan rumahan dengan semua makanan favoritnya daripada hanya membawanya ke restoran yang dingin dan pengap. Seperti aku bisa menghabiskan sepanjang malam di sofa bersamanya, menonton film bodoh dan mendengarkan keluhannya tentang alur ceritanya, alih-alih hanya menyeretnya ke pesta yang ramai untuk mengobrol dengan orang asing. Seperti ketika dia lelah, aku bisa memberinya bahu untuk bersandar. Ketika dia sedih, aku bisa memeluknya. Dan yang terpenting, aku berhenti sejenak dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku bisa memberinya hatiku, hati yang tidak mengharapkan imbalan apapun, hati yang mencintai dia apa adanya. Trevor, bisakah kau berikan itu? Ruangan itu hening. Trevor membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Karena aku benar. Dia bisa memberi Isabel banyak hal. Aku bisa memberikan diriku sendiri. Siapapun bisa melihat mana yang lebih berharga. Isabel berdiri di belakangku dengan tenang mengawasi punggungku. Tatapannya hangat. Bagus sekali, Trevor. Aku tidak peduli dengan barang-barangmu karena aku adalah kekuatanku sendiri. Dia berbicara dengan lembut. Kemudian di depan semua orang, dia berjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Ciuman ini berbeda dari yang di restoran. Yang itu taktis. Yang ini adalah hadiah. Sebuah pernyataan dan sepenuhnya naluriah. Jantungku berdebar kencang. Trevor dan Tiffany menyaksikan ciumannya. Wajah mereka tampak seperti baru saja menelan ludah. Pembunuhan ganda. Benar-benar fatal. Trevor, Isabel mundur. Menatapnya dan memberikan pukulan terakhir. Aku akan memperjelas ini. Ethan adalah pria yang telah kupilih. Jika kau berani mengganggunya lagi atau mengatakan satu kata buruk tentangnya di depanku, aku akan menjadikan ini misi pribadiku untuk menghancurkanmu dan bisnis keluargamu. Kita semua bisa hancur bersama. Suaranya tenang, tapi semua orang di ruangan itu tahu dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika sampai terjadi perkelahian, keluarga Kingston tidak akan punya kesempatan. Trevor benar-benar kalah. Dia menatap Isabel. Matanya penuh dengan kebencian, amarah, dan yang terpenting, ketakutan. Ayo kita pergi. Isabel menggenggam tanganku dan kami berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang penuh orang menatap kami. Di luar, udara malam yang sejuk terasa nyaman di wajahku. Aku menatap wanita di sampingku. Wanita yang baru saja berperang untukku. Hatiku dipenuhi berbagai emosi. Terima kasih atas apa yang kau lakukan tadi, kataku dengan tulus. Untuk apa? Dia mengangkat alisnya. Untuk percaya padaku. Untuk membelaku. Kau pacarku. Siapa lagi yang akan kubela? Tapi nadanya berubah. Pidato yang kau berikan tadi cukup bagus. Bahkan aku sedikit tersentuh. Apakah kau mempersiapkannya? Tidak mungkin. Aku langsung membantah. Itu semua dari hati. Oh, benarkah? Dia mencondong ke depan. Dari jarak dekat, kilasan nakal di matanya. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya bertanya sesuatu. Anda bilang Anda bisa memasakkan makanan rumahan untukku. Kapan Anda akan menepati janji itu? Apakah kesimpulan utama Anda dari pertarungan epik ini benar-benar tentang makanan? Untuk menepati janji saya, akhir pekan itu, saya diculik dan dibawa ke apartemen Isabel dengan dalih untuk menguji kemampuan memasak pacarku. Saya menatap dapurnya, yang ukurannya seperti restoran profesional, dan kulkasnya yang penuh dengan bahan-bahan yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Tekanannya sangat besar. Seluruh repertoar saya hanya terdiri dari telur orak-arik dengan tomat dan sayap ayam dengan saus Coca-Cola. Saya benar-benar tidak mampu. Jadi, apa yang ingin kau makan? Tanya saya dengan suara sedikit bergetar. Apa saja?
Isabel memberi saya jawaban yang paling sulit di dunia. Kemudian dia duduk di sofa ruang tamu dengan sekotak es krim dan menyalakan TV, siap untuk dilayani. Baiklah, aku yang menggali gubah ini. Sekarang aku harus berbaring di dalamnya. Aku mengenakan celemek renda pink yang dia berikan kepadaku. Aku yakin dia membelinya khusus untuk mempermalukanku. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan meja dengan piring-piring berisi telur orak-arik dengan tomat, sayap ayam dengan saus Coca-Cola, dan sayuran penutup untuk dia menilai. Ia mencicipi setiap hidangan, kemudian menatapku. "Bagaimana rasanya?" tanya saya dengan suara bergetar. Ia mengangkat alisnya. "Anda harus dijadikan juri masakan." Ketika aku berpikir bahwa dia tidak suka, ia melanjutkan dengan kalimat selanjutnya. "Anda adalah juri masakan terbaik. Tidak peduli apa yang kau masak, semuanya rasanya enak di mataku." Dan kelihatannya, aku juga telah menaklukkan perutnya. Sampai saat itu, saya akhirnya bisa bernafas lega. Wajahku memenarah karena bahagia. Kemudian, 4 hidangan dan sup tersaji di meja. Telur orak-arik dengan tomat, sayap ayam rebus dengan kolah, brokoli tumis, dan salad mentimun, ditambah sup rumput laut dan telur sederhana. Semua hidangan andalanku. Kelihatannya biasa saja, tapi baunya cukup enak. "Makan malam sudah siap," teriakku. Isabel datang, tertarik oleh aromanya. Dia melihat hasil masakanku di meja. Ekspresinya sulit dibaca. "Ethan, inilah yang kau maksud dengan makanan rumahan." "Ya," kataku dengan bangga. "Bagaimana menurutmu? Sangat sederhana kan?" Dia mengambil sumpitnya, mengambil sayap ayam dan menggigitnya. Matanya berbinar. "Ini benar-benar enak. Rasa manisnya pas." Dia mencoba telur orak-arik. "Ini juga enak, manis dan gurih. Cocok sekali dengan nasi." Persetujuannya seperti suntikan adrenalin. "Tentu saja. Biar kukatakan, kamu kawan, sayap ayamnya legendaris. Kalau begitu, kau harus sering membuatnya untukku," katanya. Mulutnya penuh makanan. Dia tampak seperti kucing yang baru saja mencuri ikan. Benar-benar menggemaskan. Melihatnya makan dengan begitu nikmat, membuatku merasa puas. Ini bahkan lebih baik daripada mendapatkan persetujuan desain dari klien pada percobaan pertama. Makan malam berakhir dalam suasana hangat dan nyaman. Ketika dia berdiri di wastafel mengenakan celemek merah muda yang konyol itu, dan dengan hati-hati mencuci piring, aku bersandar di ambang pintu dapur mengawasinya. Sebuah pikiran muncul di kepalaku. Bagaimana jika kita tidak berating? Bagaimana jika kita adalah pasangan sungguhan? Kehidupan seperti ini sepertinya cukup bagus. Pikiran-pikiran itu membuatku takut. "Ethan, apa yang kau pikirkan? Ini kontrak. Dalam 1 bulan, kontrak ini berakhir. Jangan terlalu terburu-buru." Saat aku sedang bergumul dengan pikiran-pikiran ini, Isabel tiba-tiba berbalik. "Apa yang kau lamunkan? Kemarilah dan bantu aku." "Apa yang ada di sini?" Dia menunjuk punggungnya. Tali celemesnya longgar. "Bisakah kau mengikatnya untukku?" Aku menatap kulit pucat lehernya. Tali itu menjuntai, dan aku menelan ludah dengan susah payah. Tanganku gemetar saat mengulurkan tangan untuk mengikatnya. Jari-jariku tanpa sengaja menyentuh kulit punggungnya. Hangat dan halus. Tubuhnya menegang. Suasana seketika menjadi tegang. "Nah," kataku menarik tanganku kembali, seolah terbakar. "Terima kasih," gumamnya, kembali ke piring-piring. Tapi ujung telinganya merah padam. Aku berdiri di belakangnya, memperhatikan telinganya yang merah. Jantungku berdebar kencang. Aku sudah tamat. Ini dia. Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padanya. Malam itu aku gelisah di tempat tidurku yang kecil. Tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan Isabel. Sisi kuatnya, sisi lembutnya, sisi pemalunya, ekspresi puasnya saat dia makan masakanku. Setiap bayangan sangat jelas. Aku membuka ponselku dan membuka percakapan pesan kami. Pesan terakhir berasal dari pagi itu. Aku, "Hei bos, apa menu hari ini?" Apapun itu. Aku, "Oke, apa yang bisa kukatakan padanya sekarang?" Bicara soal pekerjaan, terlalu formal. Cuacanya terlalu canggung. Setelah berpikir lama, aku mengirim stiker, sebuah gif anak kucing yang mengintip. "Kamu sudah bangun?" Waktu berlalu cukup lama sebelum dia membalas. "Ya, aku sedang memikirkanmu." 3 kata itu membuat jantungku berdebar kencang. Dia memikirkan aku. Apa artinya itu? Apakah itu seorang bos yang memikirkan karyawannya, atau aku yang tidak berani berharap sedang memikirkan? Apa tentangku? Dia memikirkan kapan kau akan memasak untukku lagi. Oke, aku terlalu terburu-buru. Dia hanya seorang pencinta kuliner. Tapi mengapa aku merasa sedikit senang? Aku, kapanpun kau mau. Dia, kau benar. Dia, aku ingin iga asam manis besok. Aku tidak tahu cara membuatnya. Dia, kalau begitu, pelajari. Dia, pacar yang baik harus berusaha memenuhi permintaan wajar pacarnya. Aku, sesuai keinginanmu, ratuku. Aku meletakkan ponselku, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ini bukan hubungan kontrak. Ini adalah seorang koki dan bosnya yang pencinta kuliner. Tapi mengapa aku tidak keberatan? Bahkan aku agak menantikan hari esok. Aku membuka YouTube dan mulai mencari resep iga asam manis. Sepertinya perjalananku sebagai koki baru saja bermulai. Setelah membuka keterampilan baruku sebagai suami rumah tangga, hubungan kami menjadi semakin lama semakin seperti pasangan sungguhan. Setiap hari sepulang kerja, aku pergi ke toko grosir, lalu ke rumahnya untuk memasak. Dia terbiasa pulang ke rumah dan disambut dengan makanan hangat. Terkadang dia bekerja lembur, dan aku akan membiarkan makanannya tetap hangat di atas kompor. Cara dia menatap aku saat itu selalu dipenuhi oleh emosi lembut
lembut yang tak bisa kukatakan dengan tepat. Dan Trevor dan Tiffany, setelah dipermalukan di depan umum di klub, tampaknya akhirnya menyerah. Hidup kami tiba-tiba menjadi damai dan indah. Begitu indahnya, sehingga aku mulai percaya pada ilusi berbahaya bahwa kami benar-benar bisa terus seperti ini selamanya. Tapi kontrak tetaplah kontrak, dan 1 bulan berlalu dengan cepat. Hari itu setelah aku selesai memasak, kita duduk di meja makan. Keheningan terasa berat. Kita berdua tahu, besok adalah hari terakhir kontrak kami. Setelah besok, aku tidak akan datang lagi untuk memasak, kataku memecah keheningan. Ya, gumamnya sambil mengaduk rasi di mangkuknya. Aku sudah mentransfer sisa pembayaranmu ke rekeningmu. 50.000, jumlah penuh. Oke, kataku tapi dadaku terasa sesak, sakit. Jadi bagaimana dengan Trevor? Bagaimana jika dia mulai mengganggu kamu lagi? Aku akan mengurusnya. Suaranya kembali ke nada percaya dirinya. Bagus, kita kembali terdiam. Makanannya terasa tambar. Setelah makan malam, aku membersihkan dapur seperti biasa dan berdiri di dapur siap untuk pergi. Ini adalah terakhir kalinya aku akan berdiri di sini sebagai pacarnya. Isabel M. Terima kasih untuk bulan lalu, kataku. Terima kasih telah membiarkanku merasakan bagaimana rasanya menjadi kaya, dan terima kasih telah membuatku merasa dibutuhkan. Itu menyenangkan. Isabel tidak bernoleh. Bahunya sedikit bergetar. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku berbalik untuk membuka pintu. Ethan. Dia memanggil namaku. Aku menoleh ke belakang. Dia juga menoleh. Matanya merah, seperti dia telah menangis. Benarkah? Aku mulai bertanya apa yang salah, tetapi dia tiba-tiba bergegas mendekatku dan memelukku, menyembunyikan kepalanya di dadaku. Tubuhnya bergetar karena isakan tanpa suara. Jangan pergi. Dia terisak. Kumohon, jangan pergi. Aku membeku. Pikiranku benar-benar kosong. Aku menyukaimu, Ethan. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu kapan itu terjadi, tapi aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu. Terbiasa melihatmu saat aku pulang ke rumah. Terbiasa makan masakanmu. Terbiasa kau memanggilku Isabel. Memikirkan kau pergi besok itu sangat menyakitkan. Aku tidak ingin kontrak ini berakhir. Aku benar-benar tidak mau. Kata-katanya meledak di benakku. Dia menyukai aku. Ini bukan acting. Melihat wajahnya yang tulus dan berlinang air mata, aku akhirnya tahu ini nyata. Gelombang kebahagiaan murni menyelimutiku. Aku memeluknya dengan erat. Isabel, aku dengan lembut menghapus air mata dari pipinya. Aku juga menyukaimu. Sangat. Sejak pertama kali kau meraih lenganku, aku tahu aku dalam masalah. Aku juga tidak ingin putus denganmu. Aku ingin memasak untukmu seumur hidupku. Aku ingin menjadi pacarmu yang sejati. Isabel menatapku, terkejut. Lalu dia tertawa menangis. Kau juga. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku pikir kau hanya melakukannya demi uang. Aku melembutkan hidungnya. Jika aku hanya melakukannya demi uang, aku tidak akan mendorong mobil itu mundur di hari pertama. Aku sedang bermain jangka panjang, mencoba mengikatmu sebagai koki pribadi. Isabel menyibir dengan manis, membuat sesuatu dalam dadaku meleleh. Aku memongkat mudit Isabel. Jadi nyangkaku teguh sekali. Wah, sekarang siapa yang telah terperangkap oleh pesona kokiku? Dia tertawa dan mencubit hidungku. Kau benar, aku sudah terperangkap. Totali terperangkap. Kita berdiri di depan pintu yang rapat, tampaknya dekat dan tampaknya jauh. Seolah tidak ada yang berubah, tapi suasana telah berubah. Cara kita berteman, cara kita bertatap mata telah berubah. Kita berdiri saling berhadapan dalam keheningan sesaat, seolah tersipak oleh gelombang emosi yang tiba-tiba muncul. Kita tahu dunia ini masih di sekitar kita, tapi saat ini kita hanya bisa melihat satu sama lain. Wajah Isabel mendekati aku. Aku melihat diriku tercermin di matanya. Saat aku menahan nafas, aku merasakan sentuhan lembut manis di bibirku. Perlu sedikit waktu untuk aku menyadari bahwa Isabel mencium aku. Ciuman itu lembut dan tergaul berdilau, seperti gerimis rintik-rintik pada musim semi, menyapu semua keraguan, ketakutan, dan penundaan yang aku miliki. Dalam ciuman itu, aku merasakan ketertarikannya yang sejati, kepercayaannya yang mutlak, dan kebersamaan kami yang mempunyai harapan baru. Ciuman itu berakhir dalam suasana dengung yang membusana manis. Kita berdiri bertatap mata pada satu sama lain, dan semuanya terasa seperti mimpi. Tapi kehangatan di bibirku memberitahuku bahwa ini semua adalah nyata. Sampai bos, bisakah aku berhenti menjadi pacarmu selamanya? Aku bisikan, dan kalimat itu sudah tidak terasa sulit seperti sekarang. Aku merasa sangat ringan, seperti aku bisa terbang kapan saja. Isabel mencubit pinggangku dengan gemasnya. Neh, kau tetap karyawanku, tetapi aku akan beri kau kenaikan gaji, dan kau berhak mendapatkan bonus. Bibir-bibirku. Aku menatapnya dengan takjub. Kita tertawa bersama-sama. Sekarang, aku menemukan bahwa semuanya telah berubah. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan, aku tahu hidupku akan berubah, dan ini adalah perubahan yang aku inginkan. Sampai di sini aku merasa cukup senang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku ingin menghadapinya bersama Isabel Man. Menangkap ikan besar. Dan kau seorang putri duyung. Dia tertawa main-main sambil memukul dadaku. Pandai bicara. Kami berpelukan, tertawa lama. Kami berdua sangat berhati-hati, sangat takut bahwa ini semua hanyalah mimpi. Tapi kami telah jatuh cinta satu sama lain dengan nyata. Jadi dia menatapku. Apakah kita seperti resmi sekarang? Bagaimana menurutmu? Aku menunduk dan menciumnya. Ciuman ini berbeda dari semua ciuman mainnya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada acting. Hanya cinta murni dan kegembiraan menemukan sesuatu yang kau kira telah hilang. Kami berciuman sangat lama, sampai kami berdua kehabisan lapar.
lepas. Ethan, ya, aku lapar. Bukankah kita baru saja makan? Semua tangisan itu menghabiskan banyak energi. Aku ingin iga asam manismu. Baiklah, nasibku sebagai suami rumah tangga telah ditentukan, tetapi aku tidak menginginkannya dengan cara lain. Isabel dan aku resmi beralih dari pasangan kontrak menjadi pasangan sungguhan. Hidup sepertinya tidak banyak berubah. Aku masih memasak untuknya setiap hari. Dia masih menikmati diberi makan. Tetapi pada saat yang sama, semuanya telah berubah. Suasana di antara kami lebih manis, lebih intim. Dia terkadang bertingkah seperti anak kecil, meminta perhatianku. Aku akan memijat punggungnya ketika dia lelah bekerja. Kami berbagi segalanya. Hidup kami, kegembiraan kami, kesedihan kami. Itu adalah perasaan yang aneh dan indah, seperti dua planet terpisah yang akhirnya menemukan orbit satu sama lain dan mulai berputar di sekitar pusat yang sama. Suatu hari, Isabel memberitahu saya bahwa perusahaannya mengadakan pesta ulang tahun tahunan. Dia ingin saya pergi bersamanya sebagai pacarnya. Kali ini sungguh-sungguh, katanya sambil tersenyum, menyesuaikan dasi saya. Kamu harus membuatku terlihat tampan. Jangan khawatir, kataku sambil membusungkan dada. Misi diterima. Pada malam pesta, saya mengenakan setelan desainer yang dibeli Isabel untuk saya. Saya melihat ke cermin dan berpikir, sial, pria itu tampan sekali. Aku ingin mendekatinya. Ketika dia turun tangga dengan gaun putri duyung parak panjang hingga lantai, dunia menjadi sunyi. Dia seperti Dewi Bulan, elegan, anggun, sangat cantik. Terspeechless, tanyanya, sambil berputar-putar riang di depanku. Ya, aku mengangguk jujur. Apakah pacarku benar-benar malaikat? Oh, berhenti, katanya. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum di matanya. Kami berjalan ke ruang dansa bersama dan langsung menjadi pusat perhatian. Isabel dikenal sebagai ratu es di dunia bisnis. Dia tidak pernah membawa pasangan kencan ke acara apapun. Malam ini, dia tidak hanya punya pasangan kencan, tetapi dia juga menggenggam lengan pria itu dengan mesra. Semua mata tertuju padaku. Rasa ingin tahu, iri hati, dan jijik. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan itu. Siapa pria itu? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia terlihat muda. Apakah itu pacar baru Nyonya Thorne? Mungkin. Lihat cara dia memandangnya. Itu menjijikan. Bisikan-bisikan itu membuatku gelisah. Isabel merasakan keteganganku. Dia meremas tanganku. Abaikan mereka. Mereka hanya sekumpulan tukang gosip. Yang perlu kau ingat hanyalah kau adalah kekasihku. Itu saja yang penting. Kata-katanya langsung menenangkanku. Dia benar. Mengapa aku harus peduli dengan apa yang mereka pikirkan? Pendapatnya adalah satu-satunya yang penting. Tepat saat itu, dua tamu yang tidak diinginkan muncul. Trevor dan Tiffany. Perusahaan keluarga Kingston memiliki beberapa urusan bisnis dengan perusahaan Isabel. Trevor berpakaian sangat rapi, tetapi tatapan penuh kebencian di matanya merusak penampilannya. Tiffany hanya terlihat puas. Wah, Nona Thorne, Tuan Vance, kata Trevor dengan suara licik. Kalian berdua tampaknya akur sekali. Suara Isabel datar. Aku heran kau berani menunjukkan wajahmu di depanku. Wajah Trevor berkecut. Isabel, jangan terlalu nyaman. Kau pikir menemukan pacar baru akan menyelesaikan semua masalahmu. Kubilang, malam ini aku akan menghancurkan kalian berdua. Dia meninggikan suara, menarik perhatian semua orang. Hadirin sekalian, teriaknya, melangkah ke panggung kecil seperti badut. Malam ini, saya di sini untuk mengungkap penipuan besar-besaran. Pasangan bahagia yang kalian lihat di hadapan kalian, Isabel Thorne dan yang disebut pacarnya, telah berakting selama ini. Ethan Vance hanyalah aktor yang disewa Isabel. Kerumunan orang terkejut dan bergumam. Wajah Isabel pucat pasi. Isabel, kau gila? Gila. Trevor tertawa histeris. Aku tidak gila. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya dan melemparkannya ke lantai. Ini adalah catatan bank pembayaran Isabel ke Ethan. Dan ini dia mengangkat flash drive. Di sini ada kontrak yang mereka tanda tangani untuk menjadi pasangan palsu. Lihatlah semuanya. Ini adalah kisah cinta dongeng yang selama ini kalian kagumi. Ini hanyalah transaksi bisnis yang dingin dan keras. Ruang dansa meledak. Semua orang menatap kami. Ekspresi mereka campuran antara cemoohan, rasa iba dan jijik. Isabel pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka Trevor akan bertindak serendah ini. Dia pasti telah menyuap asistennya untuk mencuri kontrak itu. Tiffany menyiringis. Tampak seperti dia sudah menang. Aku melihat kekacauan itu dan meremas tangan Isabel yang dingin. Aku mencondong ke depan dan berbisik. Jangan khawatir. Aku akan mengurus ini. Aku berjalan maju dan mengambil kontrak dan laporan bank dari lantai. Aku menatap Trevor dan tersenyum. Tuan Kingston, Anda benar-benar telah bersusah payah menggunakan trik kotor hanya untuk mencoba memisahkan kami. Tetapi Anda tampaknya melewatkan satu detail penting. Detail apa? Tanya Trevor, secercah keraguan di matanya. Semua ini benar. Kerumunan kembali terkejut. Bahkan Isabel menatapku dengan kaget. Tetapi aku melanjutkan. Suaraku menggema di ruangan itu. Itu bukan keseluruhan cerita. Aku mengambil mikrofon. Pada awalnya, memang benar Isabel mempekerjakanku untuk menjadi pacarnya. Dia terus-menerus diganggu oleh Tuan Kingston. Dan ini adalah usaha terakhirnya. Dan $50.000 itu memang pembayaran dariku. Tetapi kemudian, aku berhenti sesaat untuk efek dramatis. Semua orang mencondong ke depan. Kemudian, selama sebulan itu, sesuatu terjadi. Kami jatuh cinta. Apa yang dimulai sebagai transaksi menjadi hal yang paling nyata dalam hidupku. Dan untuk $50.000 itu, aku merogoh kantongku dan mengeluarkan sesuatu. Cincin berlian. Aku menggunakan $50.000 untuk membelinya. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Aku ingin mengejutkannya malam ini. Berkat Trevor, sekarang semua orang bisa menyaksikan cinta kita. Aku berlutut di depan ratusan orang. Aku menyangkat cincin itu.
Aku menatap Isabel yang sudah menangis. Isabel Thorne, aku akui awal kita tidak sempurna, bahkan agak gila, tetapi aku sangat bersyukur atas awal yang gila itu, karena itu membawaku kepadamu. Kau kuat, mandiri, baik hati dan brilian. Kau adalah wanita paling menakjubkan yang pernah aku temui. Dulu aku pikir hidupku hanya akan menjadi serangkaian tenggat waktu dan revisi yang tak berujung, tetapi kau menunjukkan kepadaku kemungkinan lain, hidup yang dipenuhi lantu dan tawa, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk melindungi kemungkinan itu. Jadi Isabel Thorne, maukah kau menikah denganku? Suaraku menggema di ruang dansa yang sunyi. Waktu seolah berhenti, semua mata tertuju pada Isabel. Dia menutup mulutnya, air mata mengalir di wajahnya, tetapi matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia menatapku dan mengangguk tegas. Iya, ucapnya terbata-bata, sambil mengulurkan tangannya. Dengan gembira, aku menyematkan cincin di jarinya. Cincin itu pas sekali. Aku berdiri dan memeluknya dengan erat. Hal pesta dipenuhi tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Semua orang tersentuh oleh kisah cinta kita. Kami. Dalang di balik rencana itu, Trevor dan Tiffany benar-benar tercengang. Mereka telah mencoba menghancurkan kami, tetapi malah menjadi katalisator bagi pertunangan kami. Wajah mereka lebih gelap dari arang. Mereka menyelinap keluar dari aula pesta di tengah suara tepuk tangan kami. Aku memeluk wanita itu. Hatiku meluap dengan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah pesta gala, Trevor dan Tiffany menjadi bahan tertawaan di lingkungan sosial mereka. Isabel menggugat Trevor atas tuduhan spionase perusahaan. Dia tidak hanya harus membayar ganti rugi yang besar, tetapi perusahaan keluarganya juga mengalami pukulan besar terhadap reputasi dan harga sahamnya. Tiffany dikucilkan karena perannya dalam rencana tersebut. Karier influencernya hancur. Sedangkan untuk Isabel dan aku, kami memulai kehidupan bahagia kami bersama tanpa rasa malu. Sehari setelah lamaran, aku pindah ke rumahnya. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai desainer junior dan memulai pekerjaan baru di perusahaan Isabel sebagai asisten eksekutifnya, yang pada dasarnya berarti aku adalah sopirnya, pengawalnya, dan koki pribadinya. Dan sesekali, ketika dia lelah bekerja, aku memberikan layanan khusus lainnya, seperti pelukan penuh kasih sayang, ciuman penuh kasih sayang, dan dorongan semangat penuh kasih sayang. Hidupku sibuk tetapi memuaskan. Kegembiraan terbesarku adalah mencoba resep baru untuk memberi makan ratuku, yang mulai sedikit gemuk. Ethan, apa kau mencoba menggemukkanku seperti babi juara? Keluh Isabel, mencubit daging lembut di pinggangnya. Tidak pernah. Aku memeluknya dari belakang, meletakkan daguku di bahunya. Itu namanya berat badan bahagia. Lagi pula, bahkan jika kau seekor babi, kau akan menjadi babi terlucu di dunia. Kau dan rayuanmu. Dia berbalik dan mencubit pipiku. Akui saja, kau merencanakan ini sejak awal kan? Tentu saja. Aku mengaku dengan bebas. Sejak pertama kali kau jatuh ke pelukanku, aku berpikir, wow, aku ingin tahu apakah aku bisa menipu wanita cantik ini untuk menjadi istriku. Dan lihat, mimpi memang bisa menjadi kenyataan. Dia tertawa, matanya berkerut membentuk bulan sabit bahagia. Isabel bersandar di dadaku, menatapku. Ethan, ya, terima kasih untuk apa? Karena telah hadir dalam hidupku. Dan terima kasih karena ingin menikahi wanita tua ini. Aku menunduk dan menghentikan kata-katanya dengan ciuman yang dalam dan penuh gairah. Ketika kami akhirnya berhenti berbicara, aku menatap matanya yang linglung dan bibirnya yang bengkak. Hatiku berdebar. Istriku, berani-beraninya kau menyebut dirimu wanita tua sekali lagi. Dan aku bersumpah aku tidak akan membiarkanmu keluar dari tempat tidur selama seminggu. Wajahnya berubah warna seperti apel matang. Kau mesum, hanya untukmu. Aku angkat dia ke dalam pelukanku dan membawanya ke kamar tidur. Sayang, sudah larut. Sudah waktunya kita melakukan apa yang dilakukan orang yang sudah menikah. Tamat.